Saya sudah hafal mantranya. Disutradarai oleh Baim Wong, film horor satu ini berkisah tentang ibu muda yang menjalin hubungan dengan suami kedua setelah bercerai dari suami pertama. Ibu satu anak itu memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan yang lebih dekat dengan kantor suami baru. Awalnya, kehidupan di rumah terasa tentram dan menyenangkan. Keluarga kecil itu seolah mendapat tempat bernaung baru yang memberi ketenangan hidup. Tak disangka, sosok masa lalu datang menjemput untuk bertemu anak sematawayang. Keterikatan darah itu tak bisa dipisahkan begitu saja. Konflik demi konflik terus menghantui hingga malam berubah menjadi kian mencekam. Mampukah mereka bertahan dalam belenggu orang ketiga? Berikut ceritanya. Di dalam rumah tua nomor 31, seorang wanita menyeret tubuh gadis muda yang tergeletak tak bernyawa. Saat ia sibuk memindahkan jasad si wanita bergaun putih, ibu si korban wanita jatuh dari lantai atas dan mati menimpa mobil merah. Wanita tua itu sama sekali tak peduli dengan pisau tajam yang menancap di dada ibu si wanita. Ia berusaha masuk ke alam di balik cermin, namun portal gaib sudah tertutup sepenuhnya. Korban bergaun putih itu sempat terbangun dan berusaha kabur dari tempat itu. Saat mengamuk di depan cermin besar yang menjulang tinggi, wanita berkebaya merah melihat korbannya hendak pergi. Ia langsung menyerang gadis bergaun putih itu sambil berkata bahwa si korban sudah tidak ada gunanya lagi. Seketika itu, kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Arini terbangun dari mimpi buruk begitu mendengar suara pintu yang dibanting kencang. Hendra menuduh istrinya selingkuh dan memaksa pria itu untuk keluar dari rumah. Dengan mata yang masih sembab, Arini menjelaskan bahwa ia tidak menyembunyikan siapapun di sana. Hendra tak percaya dan langsung menggeledah isi kamar. Ia sempat melihat sosok bayangan pria yang melintas cepat dan menghilang begitu saja. Arini berusaha menenangkan suaminya itu dan menjelaskan keadaan sesungguhnya, di mana ia tidak berselingkuh. Hendra mulai mendengar suara keributan, padahal di rumah itu hanya ada ia dan istri tercinta. Arini mengambil obat penenang agar suaminya tidak berhalusinasi lagi. Arini memohon agar Hendra menenggak obat itu demi kebaikan anak kandung mereka yang bernama Ian. Hendra menolak untuk minum obat dan berkata jika dirinya tidak gila. Hendra memilih untuk pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor. Pria itu tak mau mengalah demi anak istri dan tetap menikmati fase gilanya sendiri. 2 tahun sejak kejadian itu, Arini pindah ke desa terpencil untuk menempati rumah kontrakan nomor 31. Rumah tua itu tampak masih bagus meski sedikit kurang terawat. Arini sudah bercerai dari Hendra dan baru saja menikah dengan suami barunya yang bernama Pram. Hak asuh Ian jatuh ke ibunya karena kondisi kesehatan mental Hendra yang tidak memungkinkan. Ian langsung lari masuk ke dalam rumah disusul ibu dan ayah tirinya. Arini tertegun melihat foto pasangan suami istri yang masih terpajang di rumah kuno itu. Pram meminta maaf pada istrinya karena mereka harus tinggal di tempat terpencil untuk sementara waktu. Arini mengaku tidak keberatan dengan rumah itu dan berkata jika ia nyaman di sana. Suara lonceng terdengar dari pintu depan rumah. Sosok wanita tua itu berdiri dengan satu tongkat untuk mengintip penghuni baru. Pram mengenalkan Busri pada istrinya. Wanita tua itu adalah penjaga rumah yang sudah lebih dari 20 tahun di tempat itu. Ian berlari keluar rumah sambil membawa mainan baru. Busri langsung membantu Arini untuk menurunkan barang bawaan dari bagasi mobil. Arini sing bertanya sudah berapa lama Busri bekerja di rumah itu. Busri mengatakan bahwa ia sudah 35 tahun berada di sana. Ia sendiri tinggal di belakang rumah sendirian setelah ditinggal mati suaminya. Busri mengaku diminta oleh pemilik rumah untuk menjaga rumah peninggalan mereka itu. Bima memanggil eyangnya bersama ibu penjual salak. Anak-anak di sekitar rumah ikut membeli salak yang dipetik langsung dari kebun. Aku udah tahu. Malam harinya, Arini menidurkan Ian di kamar baru.
Pram menyusul ke atas sambil minum kopi panas. Ia sempat melihat 2 sarang burung yang bertengger di sudut atap rumah. Induk burung itu terlihat sedang memberi makan anak-anaknya. Arini keluar dari kamar Ian untuk menghampiri suaminya. Pram berkata jika ia sudah mendaftarkan Ian ke sekolah bagus di dekat rumah baru mereka itu. Arini tersenyum lega sambil berterima kasih pada suaminya. Ia terharu melihat sikap baik Pram yang memberi kasih sayang penuh pada Ian yang merupakan anak kandung dari suami pertama Arini. Arini mencumbu suami barunya itu, namun Pram hanya menahan diri dan tidak membalas kemesraan di atas ranjang. Pram justru menghindar sambil berkata bahwa ia memiliki satu kejutan lain untuk Arini. Pram memberikan istrinya mesin jahit kuno yang mirip seperti milik ibu Arini dulu. Arini sangat tersentuh dengan hadiah itu, apalagi Arini masa remaja memang hobi menjahit dengan mesin milik sang ibu. Pagi harinya, Ian bermain pedang-pedangan bersama Bima. Arini masih sibuk dengan pekerjaan rumah dan menasihati Ian untuk bermain dengan hati-hati. Setelah bosan main pedang, Bima mengajak Ian untuk main petak umpet. Bima jadi yang jaga dan terhitung sampai 30. Ian mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Awalnya Ian sembunyi di samping piano yang ada di ruang tengah. Namun karena terlalu kelihatan, Ian lari pindah ke tempat lain. Di dapur, Ian menemukan satu ruangan yang tertutup rapat. Ia membuka pintu itu dengan menyisihkan gembok dari pintu. Selesai 30 hitungan, Bima langsung mencari keberadaan Ian di penjuru rumah. Ian sempat mendengar derap langkah kaki Bima. Saat takut ditemukan, Ian menemukan kunci grendel yang ada di lantai gudang itu. Ian sempat heran dan langsung membuka grendel itu, tak disangka Bima bingung mencari keberadaan Ian yang sulit ditemukan. Bima sampai berteriak mengaku kalah agar Ian keluar dari persembunyian. Setelah terjatuh dari lantai atas, Ian sempat pingsan beberapa menit. Begitu tersadar, Ian merengek memanggil ibunya. Ia penasaran dengan kain putih yang menutupi cermin besar di sudut ruangan itu. Ian tertegun melihat bayangannya sendiri dan coba bergaya di depannya. Tak disangka, suara dentuman yang muncul dari atas membuat Ian ketakutan. Ia kembali menatap ke arah cermin besar itu hingga tiba-tiba Ian berlari ke arah pintu awal, namun tak bisa membuka pintu karena terkunci dari luar. Di waktu yang sama, Arini sibuk mencari anak-anak karena suara mereka tak terdengar lagi. Bima keluar dari kotak kayu dan berkata jika ia tak tahu di mana Ian berada. Bima menjelaskan jika mereka barusan main peta umpet, namun Ian tak kunjung keluar dari persembunyiannya. Arini sedikit panik dan mencari Ian di penjuru rumah. Setelah menyusuri ke semua ruangan, Arini belum bisa menemukan Ian. Ibu satu anak itu mulai panik dan berlari menghampiri suaminya yang baru saja pulang dari tempat kerja. Arini berteriak jika Ian menghilang dari rumah. Pram bergegas mencari anak tirinya itu dan menemukan gembok tergeletak di wastafel dapur. Ia yakin Ian masuk ke ruangan itu. Pram berteriak kencang memanggil istri tercinta agar menghampirinya di gudang. Pram turun ke bawah dan menemukan Ian tak berdaya. Pram langsung naik dan menyerahkan anak itu pada Arini. Arini menangis melihat kondisi putra satu-satunya itu. Ia takut putranya tidak bangun lagi. Untungnya Ian masih bisa tersadar meski tubuhnya sudah sangat lemas dan meriang. Bima ikut menangis melihat Ian yang terkulai di pangkuan ibunya. Tak berselang lama, Bu Sri masuk ke dalam rumah untuk melihat Pram yang sedang memeluk Arini. Pram langsung menghampiri Bu Sri dan meminta bantuan agar Bu Sri membantu pekerjaan rumah Arini sambil menjaga Ian. Bu Sri terlihat marah dan terdiam sambil memalingkan muka. Malam harinya jam 11:30 tubuh Ian melayang di udara meski anak itu tidur di tengah kedua orang tuanya. Selang beberapa jam, Ian berjalan keluar dari kamar untuk menghampiri suara Ibu Sri yang memanggilnya. Bu Sri tersenyum sambil turun ke lantai bawah. Pram yang terbangun di tengah malam mulai menyadari jika anaknya tidak ada di dalam kamar. Pram berjalan keluar untuk mencari keberadaan anak itu. Ia tak sengaja menginjak mainan ayam yang tergeletak di depan pintu.
Ian terlihat duduk di piano dengan membenturkan kepala. Pram berusaha membangunkan Ian hingga Arini menyusul dengan wajah panik. Arini menggendong anak itu ke kamar, sementara Pram menemukan gambar rumah di atas piano itu. Pagi harinya, Ian sarapan sambil menggambar menggunakan krayon. Pram bertanya pada Arini apakah Ian pernah tidur berjalan sebelumnya. Arini mengungkapkan bahwa Ian sama sekali tidak pernah mengalami tidur berjalan. Saat Pram hendak berangkat kerja, Bu Sri memberitahu jika tukangnya sudah datang. Pram bergegas menemui tukang untuk memindahkan cermin ke lantai atas. Di waktu yang sama, Arini melihat gambar Ian tentang rumah dan pohon. Arini hendak menunjukkan gambar itu pada Pram, namun cermin besar itu menghalangi pintu. Bayangan Arini di cermin tidak mengikuti gerakannya dan tersenyum melihat wajah ayu wanita itu. Pram meminta para tukang untuk memindahkan cermin ke ruang jahit istrinya. Ia berpikir cermin itu akan berguna untuk Arini yang gemar menjahit gaun cantik. Arini sedikit kurang nyaman dengan keberadaan cermin itu. Namun karena Pram tampak bersemangat, Arini menghargai sang suami yang hendak menyenangkan hatinya. Sayang kalau dibuang. Siang harinya, Arini menjahit baju sementara Ian menggambar di dekat ibunya. Ia mendengar suara lonceng dari depan rumah yang ternyata itu adalah Hendra. Suasana tanggung terlihat dari raut wajah Arini dan Hendra yang baru saja bercerai karena suatu penyakit yang diderita pria itu. Satu hal yang membuat Arini bingung adalah dari mana Hendra mengetahui alamat rumah barunya. Ternyata Hendra menemukan undangan pernikahan Arini dan Pram dari tetangga. Ia sangat depresi hingga mulai menyiksa raganya sendiri. Hendra mengungkapkan niat kedatangannya siang itu adalah untuk bertemu dengan Ian. Arini berbohong dan berkata jika Ian belum pulang sekolah. Mendengar suara sang ayah, Ian langsung keluar namun sembunyi di balik tubuh ibunya. Ian terlihat takut untuk bertemu dengan ayahnya sendiri. Hendra membawakan mainan kesukaan Ian dan mengajak anak itu untuk berenang bersama. Hendra sampai memesan kamar di Hotel Asri Nusa yang ada kolam renangnya. Ian menoleh ke wajah ibunya dulu untuk memastikan apakah ia boleh pergi. Arini langsung berkata, lain kali saja. Ia masih ragu untuk memasrahkan Ian kepada Hendra karena kejadian masa lalu yang traumatis di antara mereka bertiga. Ren. Hendra masih memohon pada Arini karena sudah lama ia tidak bertemu dengan putra kandungnya itu. Ian ikut merengek pada sang ibu agar diizinkan pergi. Bu Sri langsung mengajak Ian ke kamar untuk mengamasi keperluan berenang. Arini meminta Hendra untuk memulangkan Ian sebelum petang tiba karena ia belum meminta izin kepada Pram. Hendra langsung bersikap tegas dan berkata jika dirinya adalah ayah kandung Ian. Arini berkata jika saat ini Pramlah yang bertanggung jawab penuh atas dirinya dan anak mereka itu. Hendra tak menyangka Arini masih menaruh dendam hingga benci pada dirinya. Ian keluar dari kamar dengan riang gembira. Arini berpesan agar Ian tidak terlalu lama berenang karena besok pagi masih harus berangkat sekolah. Malam harinya Arini kuda gulana mengetahui putranya belum pulang juga. Kondisi di luar hujan deras sementara nomor ponsel Hendra tak bisa dihubungi. Begitu Pram pulang, Arini langsung memohon pada suaminya itu untuk mengantar ke Hotel Asri Nusa. Saat mereka hendak pergi, Hendra muncul di belakang mobil itu. Dengan basah kuyup, ia mengantar Ian pulang ke rumah di bawah guyuran hujan deras. Arini langsung menggendong Ian yang basah dan membawanya masuk bersama Pram. Arini mengembalikan helm Ian kepada Hendra sambil mengoceh tanpa henti. Ia mempertanyakan tanggung jawab Hendra yang tidak menepati janji untuk memulangkan Ian sebelum gelap. Bahkan ponsel Hendra tak bisa dihubungi. Hendra berusaha menjelaskan jika ponselnya mati karena kehujanan di jalan. Perubahan cuaca yang mendadak itu membuat Hendra lupa untuk membawa mantol. Hendra mendebat istrinya itu dengan pertanyaan yang sama mengapa Arini membenci dirinya. Arini berkata bahwa selama 5 tahun terakhir ia tidak pernah hidup tenang bersama dengan Hendra. Arini dan Ian selalu dibayangi ketakutan karena penyakit yang diderita oleh Hendra. Pria itu berusaha meyakinkan Arini jika dirinya sudah berubah. Ia menggenggam tangan Arini dengan kuat hingga membuat Arini ketakutan. Wanita itu berteriak memanggil sang suami di mana Pram langsung melepas tangan Hendra dari lengan istri tercinta.
Pram menegaskan bahwa Arini dan Ian butuh waktu untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Ia meminta Hendra untuk tidak menemui istrinya lagi sementara waktu. Malam itu Arini terbangun dalam mimpi yang membingungkan. Ia berada di sebuah dimensi gaib dan kamar itu berubah menjadi puncak bukit yang sangat indah. Sosok gadis kecil berlarian riang gembira dan masuk menembus kaca cermin besar. Arini mulai penasaran dengan cermin itu. Ia menatap ke arah bayangannya sendiri, namun yang terlihat adalah sosok wanita lain. Arini menengok ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Seketika itu, Arini buru-buru membasuh muka setelah terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengerikan itu. Lampu kamar mandi sempat berkedip hingga akhirnya pecah seketika. Arini melihat sekelebat bayangan anak kecil yang berlarian di dalam rumah. Ia mengira Ian terbangun dari tidurnya dan berkeliaran di tengah malam. Arini bergegas keluar dari kamar mandi hingga kakinya tertusuk pecahan lampu yang sangat tajam. Samar-samar terdengar suara teriakan Ian yang memanggil ibunya. Arini berlari ke sumber suara yang ternyata Ian terjebak di dalam cermin besar. Arini berusaha memecahkan kaca cermin dengan melepas hiasan keramik, namun tidak berhasil. Ian justru menghilang dari alam balik cermin hingga tiba-tiba begitu terbangun dari mimpi dalam mimpi, Arini lari ke kamar Ian untuk memeriksa kondisi anak itu. Ternyata Ian tidur di pangkuan Bu Sri yang duduk di kursi goyang. Bu Sri bercerita jika Ian baru saja ngelindur sampai tidur berjalan. Ia menggendong anak itu agar kembali tidur dengan aman di pangkuannya. Arini menggendong Ian untuk tidur bersamanya di dalam kamar. Malam berikutnya Arini melakukan video call dengan klien langganan yang sering pesan kebaya. Lulu meminta maaf karena meeting mendadak di malam hari untuk membicarakan rancangan kebaya itu. Arini mengaku tidak keberatan karena Ian sudah tidur lelap di dalam kamar. Luluk meminta kebayanya dibuat belahan dada yang lebar agar buah montoknya itu terlihat menggugah selera. Arini tersenyum sambil mencatat keinginan kliennya itu. Ini harus dinaikin. Tuh. Dari arah cermin terlihat bayangan Pram yang mengenakan kemeja putih lusuh. Arini menyapa suaminya yang baru pulang kerja. Anehnya, Pram bergumam lirih dan menyuruh Arini untuk segera pergi dari rumah itu. Arini sampai menoleh ke arah cermin dan meminta suaminya untuk mengulang apa yang ia katakan. Pergi kemana mas? Aku nggak paham. Pergi. Di waktu yang sama, Lulu heran dengan tingkah Arini yang berbicara sendirian. Lulu sendiri tidak melihat ada orang di sana, sementara Arini masih terus bicara dengan sosok yang menyerupai suaminya sendiri. Setelah Arini berhenti bicara, Lulu mengungkapkan bahwa sedari tadi tak ada orang di sana. Arini langsung memeriksa ke belakang sambil mengintip ke ruang sebelah. Lulu hanya bisa menunggu sambil takut sendirian karena rumah baru Arini terlihat menyeramkan. Layar video itu sempat terganggu oleh gelombang energi yang lebih besar. Lulu mulai mendengar suara teriakan Arini yang berusaha menelpon sang suami. Arini berteriak di depan layar, tepat sebelum video call itu mati total. Selang beberapa jam kemudian, Pram yang asli pulang ke rumah dalam kondisi kebingungan. Ia heran melihat Arini yang meringkuk sendirian di pojokan. Saat Pram mendekati istri tercintanya itu, Arini terlihat kerasukan. Pram langsung memeluk Arini dan menenangkan wanita itu. Pagi berikutnya, Arini semakin penasaran dengan cermin besar yang terpajang di ruang jahit. Ia mengintip ke belakang cermin hingga suara dering telepon berbunyi nyaring mengejutkan Arini yang masih ketakutan. Pram menelpon istri tercintanya itu untuk memeriksa kondisi apakah Ian sudah di rumah karena Pram meminta Bu Sri untuk menjemput anak itu. Arini langsung pergi ke rumah Bu Sri untuk menyusul Ian. Ternyata Ian masih bermain di rumah Bu Sri bersama dengan si Bima. Arini sempat menegur Bu Sri karena tidak meminta izin padanya saat membawa Ian pergi. Bu Sri meminta maaf dan mempersilahkan untuk singgah sebentar di rumahnya. Mampir sebentar, ayo masuk, yuk minum sebentar. Arini sempat melihat foto pemilik rumah kontrakan itu di masa lalu.
Bu Sri bercerita jika pemilik rumah itu sudah meninggal dan diwariskan ke keluarga, namun tak ada yang mau tinggal di situ. Bu Sri dan almarhum suaminya tetap setia menjaga rumah itu seperti miliknya sendiri. Arini meminta nomor telepon keluarga pemilik rumah agar bisa bersilaturahmi. Bu Sri mengaku harus mencari nomornya dahulu karena mereka jarang berkomunikasi lewat telepon. Keluarga pemilik rumah hanya datang sesekali di saat mereka ingin datang saja. Saya cuma pengen kenalan aja, Bu. Sore harinya, Arini pergi ke toko barang antik untuk mencari cermin yang mirip seperti di rumahnya itu. Saat melihat koleksi cermin antik di sana, Arini melihat seorang gadis muda yang membeli buku kuno. Sampul buku itu terbuat dari kulit yang diukir menggunakan simbol lingkaran sangat khas. Arini sangat tertarik dengan simbol itu karena terukir di bingkai cermin. Arini diam-diam mengikuti gadis itu hingga sampai di sebuah resort dekat toko barang antik. Saat gadis itu pergi ke kamar mandi, Arini mencari tempat duduknya dan menemukan buku kuno itu di atas meja. Tias menegur Arini dengan ketus. Sedari tadi, Tias sudah tahu jika dirinya diuntit oleh Arini. Dengan terbata-bata, Arini menjelaskan jika ia tertarik dengan buku kuno yang dibeli oleh Tias. Ia menceritakan semua kejadian mistis yang muncul dari cermin besar itu. Cerita Arini membuat Tias ingat dengan adiknya dulu, Sari, adik Tias yang juga pernah bercerita tentang cermin gaib yang mengganggu ketenangan hidupnya. Tias menunjukkan gambar cermin di dalam buku itu yang ternyata sangat mirip dengan cermin di rumah Arini. Tias meminjamkan buku itu agar Arini bisa membacanya juga. Sepulang dari toko antik, Arini kedatangan tamu kliennya sendiri, Mbak Lulu. Mereka membicarakan desain kebaya yang hendak dibuat lagi. Mbak Lulu meminta Arini untuk merombak kebaya lamanya itu agar tampak lebih menggoda. Arini bergegas mengambil kain brokat baru sementara Luluk tinggal sendirian di ruang jahit. Sambil menunggu Arini, Luluk membuka kain putih yang menutupi cermin jumbo itu. Arini sedikit terkejut melihat cermin yang terbuka dari penutupnya. Karena Mbak Lulu sudah menunggu dengan tatapan penuh harap, Arini menyampirkan kain brokat itu ke pundak Luluk. Arini memberi majalah fashion panutan yang berisi gambar kebaya dengan berbagai model. Lulu mencoba membaca majalah itu dan menimang hendak pilih model kebaya yang mana. Arini bergegas mengambil kain putih untuk menutupi cermin itu lagi. Tak disangka, sosok wanita yang muncul dalam mimpi Arini kini berada di dalam bayangan cermin itu. Arini menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Sementara bayangan wanita misterius itu masih menghantui dalam cermin. Wanita itu berbisik agar Arini tidak mempercayai semua perkataan orang itu. Arini mendekat telinga ke cermin agar bisa mendengar lebih jelas. Ia masih bingung siapa orang yang dimaksud oleh wanita itu. Lulu kembali tercengang melihat sikap aneh Arini. Ia berusaha menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Arini terhenyak menatap ke atas langit dan memeriksa tumpukan gambar yang dilukis Ian. Seketika itu, Hendra kembali mengunjungi Arini untuk meminta maaf. Naasnya, karena Lulu terkejut saat Hendra menepuk pundak Arini, Lulu refleks memukul wajah pria itu dengan majalah tebal. Arini harus merawat luka lebam di pipi Hendra dengan es batu sementara Lulu diam sambil menatap wajah pria itu. Lulu sempat menggoda Hendra yang kini berstatus duda setelah bercerai dengan Arini. Mas, bercanda. Makasih loh, Mbak. Hendra meminta maaf karena telat memulangkan Ian dan juga menyakiti Arini. Ian berteriak kegirangan begitu melihat ayahnya datang ke rumah. Ia langsung memeluk sang ayah meski masih menggendong tas sekolah di punggungnya. Hendra memberi hadiah lagi untuk Ian. Kali ini Hendra hendak mengajak Ian pergi ke kebun binatang. Arini langsung murka dan menggendong Ian untuk masuk ke dalam kamar. Hendra tak terima dengan watak Arini yang sengaja menjauhkan Ian dari dirinya. Hendra kembali bersikap agresif dan menyentuh tubuh Arini. Pram tak rela melihat istrinya disentuh pria lain. Ia langsung mengusir Hendra agar segera angkat kaki dari rumah itu. Hendra justru tertegun melihat bayangan di cermin. Ia berulang kali memastikan bayangan Pram adalah orang yang sama dengan bayangan di cermin itu.
Pram sangat marah dengan Hendra yang tak kunjung pergi dari rumahnya. Hendra justru berteriak sambil bertanya siapa Pram yang sebenarnya. Hendra berusaha membawa Ian pergi dari rumah itu, namun Pram menyerang dengan sebuah pukulan. Arini langsung lari naik ke lantai 2 bersama Ian. Setelah Pram berhasil mengusir Hendra, Pram naik untuk menyusul Arini dan Ian. Rasanya Ian sangat marah dengan Pram karena mengusir ayah kandungnya sendiri. Ian bahkan berteriak jika Pram bukan ayahnya. Arini hanya diam dan menutup pintu kamar sambil menenangkan Ian. Pram merasa sangat bersalah karena harus berbuat kasar di depan anak-anak. Setelah Ian tenang, Arini menghampiri Pram dan Tanti minta maaf atas perkataan sang putra. Arini mulai berpikir untuk membawa Ian ke psikiater atau psikolog. Ia takut putranya itu mewariskan penyakit skizofrenia dari Hendra. Arini sampai menangis karena teringat dengan kejadian masa lalu saat masih menjadi istri Hendra. Ia terpaksa bercerai karena takut anaknya terluka. Pram langsung memeluk istri tercinta yang hidupnya menanggung banyak kesedihan. Sore harinya Arini melanjutkan pekerjaan menjahitnya. Dari bayangan cermin, ia melihat Bu Sri melintas di depan kamar. Arini langsung mengintip keluar pintu di mana Bu Sri melenggang pulang ke rumahnya sendiri. Arini masih penasaran dengan fenomena gaib yang terjadi di dalam cermin. Ia mencoba mendengarkan kalimat yang pernah keluar dari cermin itu. Kali ini tampak tulisan di dalam kabut tebal yang berbunyi masuk Raga Nerawi. Arini berusaha membersihkan kabut dari kaca, namun tulisan itu tidak bisa hilang meski sudah dilap menggunakan kain secara berulang kali. Hari berikutnya, Arini menjemput Ian pulang ke sekolah. Ia tak sengaja bertemu Hendra yang sedang menunggu jam pulang sekolah juga. Arini menceritakan kejadian aneh yang menimpa hidupnya akhir-akhir ini. Ia menunjukkan foto cermin dengan tulisan masuk Raga Nerawi itu pada Hendra. Sebagai seorang skizofrenia, Hendra memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Ia langsung menuliskan 2 patah kata itu ke tembok sekolah yang tidak boleh ditiru. Hendra meyakini tulisan di cermin itu adalah anagram dari nama seorang, yaitu Sukma Wiranegara. Lonceng pulang sekolah berbunyi nyaring seiring anak-anak berlarian keluar kelas. Setelah mendapat nama Sukma Wiranegara, Arini menelpon Tias untuk bertemu lagi. Tias menunjukkan foto adik dan ibunya yang pernah tinggal di rumah Arini saat ini. Tias mengaku pindah ke rumah itu sejak beberapa tahun lalu. Tias tinggal bersama adiknya yang bernama Sari dan ibunya yang bernama Daria. Kehidupan mereka terasa indah dan penuh bahagia. Baru beberapa bulan menempati rumah baru, Tias harus pindah ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan tinggi. Setelah Tias pergi, Sari mulai cemas dan sering menelpon kakaknya itu. Sari mengaku tidak betah berada di dalam rumah dan merengek untuk segera pindah. Sari bercerita terjebak di sebuah cermin aneh yang tersimpan di gudang bawah tanah. Arini baru ingat sosok wanita yang berada di dalam cermin adalah adik kandung Tias sendiri yang bernama Sari. Tias melanjutkan ceritanya jika Sari sibuk menyiapkan pernikahan dengan calon suami. Tias belum sempat berkenalan dengan calon suami Sari. Ia hanya mendapat kabar duka bahwa Sari dan ibunya meninggal di rumah itu. Polisi berkata jika kematian itu disebabkan oleh perampok. Namun banyak kejanggalan yang terjadi. Tias tak pernah tahu apa yang sebenarnya dialami keluarganya selama tinggal di rumah angker itu. Saat memeriksa foto keluarga Tias di depan rumah kontrakan, Arini melihat sosok Bu Sri di balik jendela. Arini langsung pulang dan menyusul masuk ke rumah Bu Sri melalui jendela. Ia menemukan sobekan kertas yang berisi mantra di dalam cermin. Ternyata sobekan kertas itu berasal dari buku kuno yang dibeli oleh Tias. Manggentan kena ing pati. Sore harinya, Arini membantu Bu Sri yang sibuk menyiapkan makan malam. Ia meminta Bu Sri untuk duduk dan menemaninya makan lebih awal. Arini langsung bertanya apakah Bu Sri masih ingat dengan pengontrak yang tinggal di rumah itu sebelum ia datang. Bu Sri membenarkan hal itu dan berkata jika ia bertugas memahami kebiasaan para penghuni rumah itu. Arini langsung bertanya tentang Sari yang 2 tahun lalu meninggal di rumah itu. Bu Sri langsung gelagapan. Ia berkata 2 tahun lalu dirinya bekerja di luar kota dan tidak tahu menahu tentang Sari. Arini melanjutkan pertanyaannya siapa orang yang menggantikan Bu Sri untuk menjaga rumah itu selama berada di luar kota.
Bu Sri mulai ketus dan berkata jika penggantinya bernama Sukma. Wanita itu melenggang pergi begitu saja hingga membuat Arini tercekat tak bersuara. Pagi harinya sebelum suaminya berangkat kerja, Arini mengeluhkan sikap Bu Sri pada Pram. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita itu. Arini menceritakan kisah Sari pada Pram. Ia curiga Bu Sri lah yang membunuh gadis itu. Pram meminta sang Sri untuk tetap tenang dan tidak menuduh sembarangan. Ia takut jika Bu Sri mendengarnya, mereka justru diusir dari rumah itu. Pram melenggang pergi untuk bekerja dan meninggalkan Arini di meja makan. Bu Sri menghampiri wanita itu dan menepuk pundak Arini menggunakan tongkat jalan. Ia masih bersikap ketus dan memaksa Arini untuk berkunjung ke rumahnya. Bu Sri bersedia mengatakan semua yang terjadi pada Sari saat pembunuhan itu berlangsung. Arini tak punya pilihan lain selain ikut ke rumah Bu Sri. Wanita itu pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat dan meletakkan kunci di atas gantungan. Arini pura-pura ke toilet sambil mengantongi kunci itu. Ia menyiram toilet dengan air meski tidak digunakan. Saat hendak keluar, Bu Sri sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh kebencian. Ia menyajikan camilan dan teh hangat sambil menceritakan kisah Sari. Ternyata Bu Sri tahu jika Sari tinggal di rumah itu bersama ibunya. Bu Sri menjelaskan bahwa Sari memiliki paras ayu dan rupawan, namun sayangnya belum memenuhi persyaratan. Padahal jika Sari bersedia, gadis itu akan mendapat kehidupan yang abadi. Arini bertanya tentang cermin besar di rumah itu. Bu Sri menjelaskan bahwa cermin di rumah itu bukan cermin biasa. Jika gerbang itu terbuka dan terkena cahaya gerhana bulan, maka akan terjadi alih raga dan alih sukma. Waktu itu Sari tak henti melawan hingga Bu Sri tak punya pilihan lain selain membunuh gadis itu. Apalagi gerhana bulan sudah menghilang dan ritual gagal dilakukan. Bu Sri mulai bersikap tidak menyenangkan. Ia sudah mengetahui jika Arini mencuri sobekan kertas mantra dari rumahnya sendiri. Bu Sri menegaskan bahwa dirinya sudah hafal dengan semua mantranya dan tidak membutuhkan sobekan kertas itu lagi. Arini sangat ketakutan dan berlari ke arah pintu untuk melarikan diri. Nasnya Bu Sri langsung melawan dan mencepit tangan Arini dengan pintu itu. Untungnya Arini masih bisa memberontak dan berhasil lari dari jeratan Bu Sri. Dengan tangan yang kesakitan, Arini berlari kencang pulang ke rumah. Ia berpapasan dengan Pram yang baru pulang. Arini langsung naik mobil dan meminta Pram untuk segera pergi menjemput Ian. Bu Sri berada jauh di belakang mereka karena kaki wanita itu tidak bisa diajak jalan cepat. Sesampainya di rumah, Arini berkata jika Bu Sri lah yang membunuh Sari. Pram terenyak mendengar hal itu hingga terdiam di depan pintu. Arini sibuk mencari keberadaan Ian yang bersembunyi entah di mana. Arini meminta Pram untuk ikut mencari Ian agar mereka bisa segera pergi dari rumah itu. Tak disangka Bu Sri sudah berada di depan rumah dan membunyikan lonceng. Arini masih ketakutan dan meminta Pram untuk tidak membuka pintu. Nasnya Pram langsung membuka pintu itu dan membiarkan Bu Sri masuk ke dalam rumah seketika itu. Tanpa ragu, Pram mencumbu Bu Sri di depan Arini. Bu Sri bisa merasa lega karena Pram masih menjadi miliknya. Adegan kembali ke 2 tahun lalu saat keluarga Sari tinggal di rumah itu. Di dalam pelaksanaan ritual, Darya dan Sari tak henti melawan hingga Pram terpaksa membunuh Darya terlebih dahulu. Tubuh Darya tersangkut di atas mobil dengan pisau yang masih menancap di dada. Ia langsung menegur Bu Sri yang justru membunuh Sari. Anehnya, Pram memanggil Bu Sri dengan sebutan Sukma. Sukma berkata jika ia tidak bisa menunggu sampai gerhana berikutnya. Ia tidak mau gagal lagi dan terperangkap di raga tua Bu Sri. Ternyata Pram adalah suami Sukma yang bernama Wiranegara. Dalam ritual sebelumnya, Wira berhasil merebut raga Pram dan singgah di tubuh muda itu. Berbeda dengan istri Pak Wira yang bernama Sukma, ia gagal merasuki tubuh Sari dan masih terjebak di raga tua Bu Sri. Sukma menegaskan bahwa mereka tidak bisa bersama jika jiwanya masih berada di tubuh Bu Sri. Sukma tak mau kehilangan suaminya sendiri dan memohon untuk dicarikan raga baru. Wira berjanji tidak akan meninggalkan Sukma apapun yang terjadi. Arini terbangun dari pingsan setelah dipukul di bagian kepala oleh Wira. Saat membuka mata, Arini bisa melihat sosok Sukma dan Wira yang asli dari bayangan cermin besar.
Padahal yang sebenarnya terlihat Busri sedang bermesraan dengan Pram, suami baru Arini. Sukma mengenalkan Pram sebagai suami yang bernama asli Wiranegara. Pram menatap ke arah cermin dan melihat wujud aslinya sebagai Wiranegara. Wira berkata bahwa Hendra sudah pernah melihat dirinya dari cermin itu. Ternyata saat Pram mengusir Hendra, sosok Pram di bayangan cermin itu tampak seperti pria tua bangka. Sambil merokok, Pak Wira yang bersemayam di dalam tubuh Pram menjelaskan dari awal apa yang sebenarnya mereka alami. Semua ritual itu dimulai saat Wira dan Sukma masih usia produktif. Mereka menemukan kitab kuno yang merupakan pasangan cermin dari Jumbo itu. Kitab itu berisi mantra untuk mendapatkan keabadian. Setelah hidup sebagai pasangan tua bangka, Sukma dan Wira mulai ketakutan akan kematian. Mereka tidak siap ditinggalkan sang belahan jiwa. Dengan kitab yang diperoleh saat masih muda, Sukma dan Wira iseng mencoba ritual itu pada korban pertama. Sukma menawarkan rumahnya pada calon pembeli agar bisa menemukan mangsa yang tepat guna. Pasangan suami istri muda yang masih dipenuhi dengan gairah bercinta. Saat itu, Busri muda datang bersama suami yang bernama Sasongko. Wira membunuh mereka berdua tepat di waktu yang ditentukan oleh kitab kuno itu. Wira dan Sukma berhasil melakukan alih raga. Mereka menguasai raga Busri dan Sasongko sementara jiwa para korban terjebak di alam cermin. Arini baru paham mengapa selama ini Pram tidak pernah mau bercinta dengannya. Ternyata Pram sudah menjadi milik Busri sejak lama. Bahkan rumah itu hanyalah kedok untuk mencari mangsa yang baru. Pram melepas cincin pernikahan mereka dan membiarkan Busri masuk ke dalam ruangan. Busri sudah bersiap untuk membunuh Arini dengan sebilah keris tajam. Meski Arini merengek memanggil Pram, namun pria itu sejatinya adalah Wira, suami Sukma. Pram melenggang pergi mencari Ian di kamar, namun anak itu tak bisa ditemukan. Ternyata Ian sudah menyadari lebih awal tentang kejahatan ayah tiri. Ia sembunyi di atas lemari sambil mengirim pesan pada Hendra agar segera datang ke rumah. Suara notifikasi terkirim dari ponsel Ian membuat Pram curiga. Pria itu sempat merogoh ke atas lemari, tapi untungnya tidak melihat ada Ian di sana. Sukma berteriak kencang memanggil Wira karena Arini sulit dihabisi. Ian langsung menelpon Hendra agar lebih cepat merespon pesan darinya. Tak menunggu lama, Hendra langsung tancap gas pergi ke rumah itu. Ian menceritakan semuanya yang terjadi dan menunjuk keberadaan ibunda. Anak cerdas itu membuka kitab kuno yang berisi mantra dari cermin ajaib. Ia meminta sang ayah untuk membacakan mantra agar cermin itu terbuka gerbangnya. Setelah membaca mantra pembuka gerbang, Hendra berpesan pada Ian agar sembunyi di tempat yang aman. Mereka saling melingkarkan jari kelingking sebagai pengikat janji. Hendra memberanikan diri untuk mendekati cermin itu dan dunia di dalam cermin itu adalah sebuah gua yang sangat dalam dan menakjubkan. Hendra masuk ke gua itu hingga tiba-tiba arwah Sasongko masih terjebak di dunia cermin dan berusaha mencari raganya lagi. Setelah bertemu dengan arwah Sasongko, kini Hendra bertemu dengan arwah Darya, Ibu Sari. Wanita itu menangis sambil berkata jika dirinya dibunuh secara keji padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Hendra berusaha untuk menenangkan diri agar bisa menguasai keadaan. Di waktu yang sama, Arini baru sadar dari pingsan setelah disiksa oleh Sukma dan Wira. Tubuh Arini dibaringkan di atas meja ritual, sementara Sukma sudah mulai membacakan mantra. Wira sibuk mengurus sesajen dan berbagai kebutuhan yang digunakan saat ritual nanti. Sukma mengiris telapak tangan Arini hingga wanita itu berteriak kesakitan. Suara teriakan Arini terdengar sampai ke telinga Hendra. Pria itu menghampiri sumber suara dan bersembunyi di balik stalagmit. Wira menada darah Arini dan meminumkan darah itu kepada Sukma. Arini dipaksa menelan darah Sukma agar mereka bisa bertukar jiwa. Sukma memulai puncak ritualnya dengan menarik arwah Arini keluar dari raga indahnya. Wanita itu membaca mantra di balik cahaya gerhana bulan yang membahana. Nasnya Ian malah menyusul Hendra masuk ke dalam dunia cermin itu. Hendra panik bukan kepalang dan meminta Ian untuk diam. Wira bisa mendengar teriakan anak itu dan berjalan menuju ke arah Ian. Seketika itu, Hendra menyerang Pram dengan sekuat tenaga agar tidak menyakiti Ian.
Naasnya Sukma hampir berhasil menguasai raga Arini. Dari kejauhan, Ian menggunakan ketapel untuk menggagalkan ritual alih raga itu. Tak disangka, biji ketapel itu tepat mengenai mata Sukma hingga berdarah. Hendra berlari menghampiri Arini dan melepas ikatan di tubuhnya. Wira kembali menyerang dan menahan tubuh Hendra. Arini membawa Ian untuk pergi dari tempat itu, namun arwah Pram yang asli muncul di hadapannya. Arini sempat terkejut hingga kakinya terpeleset dan jatuh ke jurang. Ian berusaha menolong ibunya dan ikut turun ke bawah. Naasnya Busri berhasil menangkap anak itu dan mengancam hendak membunuh Ian jika Arini tidak menurut. Untungnya Hendra berhasil menghentikan aksi itu dan menusukkan pisau ke tangan Busri ke lututnya sendiri. Lagi-lagi Hendra memaksa Arini untuk membawa Ian pergi dari tempat busuk itu. Arini tak punya pilihan. Ia ingin menolong Hendra, namun nyawa Ian bisa ikut melayang. Arini terpaksa meninggalkan Hendra yang kesakitan sambil menggendong Ian yang jatuh pingsan. Wanita itu berhasil keluar dari cermin dan menangisi kepergian Hendra. Ia teringat di saat pertama kali mengetahui sedang berbadan dua. Kehidupan Arini terasa indah dan penuh cinta. Arini meminta maaf, namun juga berterima kasih pada Hendra yang sudah menyelamatkan Ian. Setelah mengenang semua keindahan di masa lalu, Arini melihat tangan Hendra meraih keluar dari cermin. Arini langsung menarik tangan itu dan jatuh tersungkur. Ia menangis sejadinya mengetahui Hendra berhasil selamat. Meski masih lemah, Hendra merangkak untuk memeluk Arini dan Ian. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hendra sudah pulang ke rumahnya sendiri. Ia menyimpan foto dengan Arini di rak meja. Arini memanggil Hendra untuk sarapan bersama karena masakan sudah siap. Ian menunjukkan tulisan bahwa ia sangat menyayangi ayah ibunya. Hendra langsung memeluk Ian dan mencium kening anak itu. Ian memohon pada sang ayah agar ibu bisa tinggal serumah bersama mereka seperti dulu lagi. Hendra terdiam dan berkata jika semua itu tergantung Arini. Ian merangkak di hadapan ibu agar mereka bisa tinggal bersama sang ayah. Ian sangat gembira saat sang ibu mau tinggal bersama. Hendra meminta maaf pada Arini karena sudah menelantarkan mereka berdua. Tak berselang lama, Tias berkunjung ke rumah itu untuk memberikan foto dari calon suami Sari. Ternyata pria itu adalah Pram yang raganya sudah dikuasai oleh Wira. Arini bisa melihat sosok Pram di tubuh Hendra dan menyadari ada yang salah dengan semua itu. Hendra menghampiri Arini dan berkenalan dengan Tias. Arini tampak menangis karena di dalam tubuh Hendra ada jiwa lain yang bersemayam di sana. Ternyata setelah terkena tusukan di lutut, Hendra terlalu lemah untuk bertahan. Wira berhasil pindah ke raga Hendra, sementara Sukma belum mendapat raga baru. Karena sudah terlalu lelah, Sukma memilih untuk menusuk perutnya sendiri. Kini Sukma dan Wira sudah tak punya raga lagi. Mereka menyatukan jiwa ke dalam raga Hendra yang bercampur dengan tubuh Pram. Dan film pun berakhir. Kisah cinta antara Sukma dan Wira bukan sekedar teror gaib, namun kekosongan batin yang diisi dengan obsesi. Mereka seperti jiwa yang tak punya arah dan haus akan keabadian cinta. Di akhir cerita, Sukma dan Wira akhirnya numpang di tubuh Hendra sebagai simbol dari kelemahan jiwa. Ketika jiwa tidak kuat, maka ia akan menempel pada yang lebih kuat meski raga telah mati. Namun, jiwa akan terus hidup meski di alam berbeda. Film ini mengingatkan para penonton untuk menjaga kesehatan batin dan membebaskan diri dari obsesi duniawi. Melalui film ini, Baim Wong berhasil mendulang prestasi dengan menembus angka penonton yang fenomenal. Bahkan film ini menerima 7 nominasi di ajang film festival dalam negeri. Secara keseluruhan, film ini tak hanya sukses secara komersil namun juga diakui di kalangan profesional. Baim Wong mampu menyuguhkan sajian horor yang berkelas dengan mengajak penonton berpikir keras di sepanjang cerita. Film ini sangat rekomendasi untuk disaksikan bersama teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.